Di balik megahnya nama Prabu Siliwangi, sang raja Pajajaran yang melegenda, ada sosok misterius yang nyaris terlupakan dari lembar sejarah. Ialah Srijaya Bupati, yang bukan sekadar leluhur, tapi batu pondasi awal dari kejayaan tanah Sunda. Siapa sebenarnya Srijaya Bupati? Mengapa namanya tenggelam seolah terhapus dari kesadaran kolektif masyarakat Sunda? Srijaya Bupati adalah seorang raja Sunda ke-20 yang memerintah pada abad ke-11. Ia dikenal karena meninggalkan prasasti-prasasti yang ditemukan di wilayah Jawa Barat. Yang menariknya, sosok ini teridentifikasi dari prasasti Cibadak yang tidak berbau Sunda sama sekali. Padahal, prasasti ini ditemukan di tanah Sunda yang menyisahkan sepak terjang Srijaya Bupati sebagai penguasa tanah Sunda. Sosok Jaya Bupati memang identik dan dipastikan Raja Sunda, tetapi keanehan muncul baik dari bahasa, nama raja, maupun cara menyusun prasastinya semua menunjukkan ciri-ciri budaya Jawa Timur. Konon Srijaya Bupati adalah Raja Agung yang mempersatukan wilayah-wilayah awal di Tatar Sunda jauh sebelum Pajajaran berdiri megah. Dialah yang mewariskan nilai-nilai kepemimpinan, kearifan, dan spiritualitas yang kelak dihidupi oleh Prabu Siliwangi. Beberapa sumber lisan bahkan menyebutkan bahwa Srijaya Bupati memiliki ilmu kanuragan tinggi dan kedekatan spiritual dengan alam dan leluhur. Ia dihormati bukan hanya sebagai pemimpin, tapi sebagai titisan langit yang menjaga harmoni antara manusia, alam, dan dewata. Ditemukannya nama Srijaya Bupati adalah dari prasasti Cibadak Sukabumi. Terdapat 3 prasasti yang kemudian disimpan menjadi koleksi Museum Nasional Jakarta. Dalam video ini, mari kita kaji siapa Srijaya Bupati sebenarnya. Nama lain Srijaya Bupati adalah Prabu Ditya Maharaja. Pada waktu kerajaan Sunda diperintah oleh kakeknya, yaitu Prabu Dewa Sanghyang, tahun 1012 sampai 1019 Masehi, Srijaya Bupati pernah menduduki jabatan Senapati Muda merangkap Panglima Angkatan Perang di Kerajaan Sunda. Srijaya Bupati yang terkenal gagah perkasa itu mempunyai 3 orang istri, yaitu Dewi Wulansari, putri dari Sri Dharmawangsa Teguh, adik dari Dewi Laksmi yang diperistri oleh Airlangga. Dewi Sudiswari, putri dari Kerajaan Sriwijaya Sumatera. Batari Prestiwi, putri dari Kerajaan Galuh. Dengan demikian, ikatan kekerabatan Kerajaan Sunda dengan Jawa Timur dan Sriwijaya sebenarnya telah terjalin erat. Srijaya Bupati bergelar Srijaya Bupati Jaya Manahen, Wisnuwurti Samarawijaya, Sakala Buwana Mandaleswara Nindita, Harogawardhanawi, Ukrame Tunggadewa. Mungkin inilah gelar terpanjang yang pernah diberikan kepada seorang penguasa, yang tertulis di lembar prasasti dan nampak jelas sisi kejawaannya. Nama itu sekilas mirip dengan Raja Airlangga yang memerintah di Kerajaan Kahuripan dalam prasasti Kalkuta. Gelar tersebut tak lain adalah hadiah dari sang mertua, Sri Dharmawangsa Teguh. Gelar yang sama dan panjang pernah juga disematkan kepada Prabu Airlangga. Jaya Manahen adalah gelar keperkasaan, karena Srijaya Bupati begitu mahir dan selalu berjaya dalam berperang, terutama dalam aksi-aksi menumpas para bajak laut. Saleh Danasasmita dalam bukunya Melacak Sejarah Pakuan Pajajaran dan Prabu Siliwangi mengisahkan Airlangga yang memiliki nama gelar sebagaimana terdapat pada prasasti Kalkuta berangka tahun 1041, yakni Rakai Halu Sri Lokeswara Dharmawangsa Airlangga Anantawickramo Tunggadewa. Namun menyimpulkan adanya hubungan antara Srijaya Bupati dengan Airlangga dinilai kurang tepat. Sebab pada tahun 1030 Airlangga masih sibuk menghadapi musuh-musuhnya di Jawa Timur. Pada saat itu Airlangga tengah berperang dengan kerajaan Wengker yang dipimpin Raja Wijaya yang memiliki kekuatan seimbang. Di tengah kesibukan menghadapi musuh-musuhnya di Jawa Timur, tentu mustahil kalau di tahun 1030 Airlangga sudah dapat menaklukkan negeri Sunda, mengingat jauhnya jarak antara dua kerajaan itu.
Sementara ada pendapat lain yang menyatakan bahwa Jayabupati adalah salah satu musuh Airlangga yang masuk ke wilayah Galuh, sebab prasasti Kalkuta menyebut adanya musuh Airlangga yang melarikan diri ke Galuh dan Barat. Akan tetapi, tempat yang disebut Barat terdapat di daerah Wenker yang kini menjadi Madiun, sedangkan Galuh menurut para ahli adalah ujung Galuh di Muara Kalibranta, Surabaya. Hal ini tentu lebih dapat dipahami, mengingat sumber Jawa Timur tidak pernah menyebut wilayah Jawa Barat dengan sebutan Galuh, tetapi selalu disebut Sunda. Kerajaan Jawa Timur kala itu tengah berseteru dengan Kerajaan Sriwijaya di bawah pimpinan Prabu Marawijaya Tunggawarman yang menggunakan sekutunya Raja Wurawari untuk membinasakan Sri Dharma Wangsa Teguh pada tahun 1016 Masehi. Hal ini membuat Sri Jayabupati merasa serba salah karena pihak penyerang dan yang diserang adalah mertuanya. Disinilah para sejarawan tidak mengetahui posisi Sri Jayabupati pada peristiwa tersebut. Sosok Sri Jayabupati masih misterius dan terselubung oleh rahasia yang belum terkuak. Keanehan ini kian memperkuat temuan prasasti Cibadak yang dikeluarkan semasa pemerintahan Sri Jayabupati sebagai raja. Di prasasti Cibadak, bagi pembangkang atau pelanggar misalnya, ditemukan adanya keberadaan Supata. Padahal keberadaan Supata itu bukanlah kebiasaan Raja Sunda, tetapi kebiasaan raja-raja di Jawa Timur yang menganut ajaran Tantra. Prasasti Sunda tidak pernah menggunakan Supata, melainkan memakai ancaman, hukuman, atau amanat. Contohnya, pada prasasti Kebantenan berbunyi, Saha nu kedu paambahan lurah Sunda Sembawa ku aing dititah di paehan. Sedangkan di salah satu prasasti Kawali ditulis amanat yang berbunyi, Ayama nungusi bagya Kawali, bari pakena kereta, bener paken nanjur najuritan. Prasasti yang hanya terdiri dari 2 baris adalah khusus berisi supata yang berbunyi, Sumpah Dinira Prahajan Sunda. Sumpah khusus yang menghabiskan satu prasasti bukanlah kebiasaan raja-raja Sunda. Keistimewaan sumpah dalam prasasti hanya dipakai oleh raja-raja kerajaan Sriwijaya dan Jawa Timur yang sama-sama menganut paham Tantrayana. Sri Jayabupati wafat pada tahun 1042 Masehi. Ia digantikan oleh putranya Dharmaraja Jayamanahen Wisnumurti Sakala Sundabuana, yang dikenal pula dengan sebutan Sang Mokteng Winduraja, karena ia dimakamkan di Winduraja, Kecamatan Kawali, Ciamis. Kuat dugaan bahwa pusat kekuasaan Sunda waktu itu masih berpusat di sebelah timur, tidak di Pakuan.